Apakah kitab Taurat turun langsung dan sekaligus? Anzala. Komentar untuk penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Banyak kalangan umat Islam yang meyakini bahwa Taurat dan Injil itu diturunkan secara langsung dan sekaligus. Mari kita simak penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Saya mau katakan kalau anzala itu artinya turunnya sekaligus tanpa tahapan, tidak ada proses kemudian dalam waktu turunnya. Tapi kalau nazzala yunazzilu tanzilan, maka diturunkannya tidak sekaligus tapi bertahap turunnya. Jelas di sini? Nah, sekarang perhatikan. Ke Ali Imran dulu ayat ketiga. Ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil, kalimatnya menggunakan anzala. Ketika Allah mengatakan kemudian Alkitab yakni Al-Quran di sini, maka disebutkan dengan kalimatnya kemudian nazzala. Nazzala alaikal kitab. Muhammad, Allah turunkan kepadamu Al-Quran secara bertahap. Beda dengan Taurat dan Injil. Wa anzalat Taurat wal Injil. Sedangkan Taurat dan Injil diturunkan sekaligus. Silakan lihat. Nabi Musa menerima 10 perintah Tuhan, 10 commandment. Langsung 10-10-nya. Gak pernah dicicil. Datang kemudian ke Bukit Tursina, begitu datang ke sana, datang bawa wahyu. Allah telah turunkan kepada saya di Bukit Tursina. Wattini waz watu risinin. Tursina. Naik kemudian ke sana, turun, bawa semua perintah Tuhan. Ada berapa? 10 perintah Allah dalam lauh. Sampaikan. 1, begini. 2, begini. 1, kerjakan salat, sembah Allah, esakkan Allah, jangan berzina. Terus sampai dengan ke bawahnya. Jangan membunuh, jangan mabuk, sampai selesai 10-10-nya. Rinci, selesai. Nabi Isa dapat Injil sekaligus. Nggak ada tahapan-tahapan. Makanya nggak pernah ada sejarah mengatakan hari ini turun 1 ayat pada Nabi Isa. Besok turun lagi, tidak. Semua turun sekaligus perintah-perintahnya. Karena meneruskan risalah-risalah yang sebelumnya. Di dalam Al-Quran, kisah Lau Musa tersebut ada pada surat Al-A'raf. Pada ayat 145, dikemukakan bahwa kami telah menuliskan untuk Musa, pada lau-lau, Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lalu, kami berfirman kepadanya, berpegang teguhlah padanya dengan sungguh-sungguh dan suruhlah kaummu berpegang padanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu kehancuran negeri orang-orang fasik. Pada ayat 150, dikemukakan bahwa ketika Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah lagi sedih, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lau-lau Taurat itu, dan memegang kepala, menjambak saudaranya, Harun, sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah, dan hampir saja mereka membunuhku. Oleh karena itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyorakiku, karena melihat perlakuan kasarmu terhadapku. Janganlah engkau menjadikanku, dalam pandanganmu, bersama kaum yang zalim. Pada ayat 154, dikemukakan bahwa setelah amarah Musa mereda, dia mengambil kembali lau-lau Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Catatan kaki nomor 282 untuk ayat 145, Surah Al-A'raf pada Al-Quran, di situs Kementerian Agama Republik Indonesia, antara lain menjelaskan. Lau adalah kepingan dari batu atau kayu, yang bertuliskan kitab Taurat, yang diterima Nabi Musa, setelah bermunajat di Gunung Sinai. Dari catatan kaki tersebut, dan juga dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat terdahulu, dapat terlihat bahwa di kalangan umat Islam, ada anggapan dan keyakinan, bahwa kitab Taurat ditulis pada lau, atau yang di kalangan Yahudi dan Kristen, sering disebut sebagai loh batu. Namun,
Berbeda dengan pandangan kalangan umat Islam, mayoritas kalangan umat Yahudi dan umat Kristen mengemukakan bahwa yang tertulis di kedua loh batu tersebut hanyalah 10 perintah Tuhan, bukan keseluruhan kitab Taurat. Kalangan umat Yahudi adalah kalangan di mana kitab Taurat itu diturunkan dan diberikan. Berdasarkan hal tersebut, maka sewajarnya merekalah yang paling akrab dan mengenal kitab Taurat. Karena itu, mari kita simak pandangan umat Yahudi mengenai kitab Taurat. Umat Yahudi mengenal adanya Taurat tertulis, yaitu Torah Shebi Kitab, dan Taurat lisan, yaitu Torah Shebeal. Jika berbicara mengenai kitab Taurat, maka umat Yahudi merujuk pada 5 kitab pertama dalam kitab Tanah, Alkitab Yahudi. Sering juga disebut sebagai 5 kitab Musa, yaitu Bereshit, Semot, Vayikra, Bamidbar, dan Devarim. Umat Kristen pun merujuk 5 kitab Musa tersebut sebagai kitab Taurat, yaitu Kejadian untuk Bereshit, Keluaran untuk Semot, Imamat untuk Vayikra, Bilangan untuk Bamidbar, dan Ulangan untuk Devarim. 5 kitab Musa atau kitab Taurat tersebut bukan hanya berisi 10 perintah Tuhan. Secara keseluruhan ada 613 perintah Tuhan dalam kitab Taurat. 10 perintah Tuhan tersebut hanyalah 10 perintah awal yang merupakan dasar dari perintah-perintah lainnya. Oleh kalangan Yahudi, perintah-perintah Tuhan atau perintah-perintah Allah ini disebut sebagai mitzvot dalam bentuk jamaknya atau disebut mitzvah untuk bentuk tunggalnya. Selain berisikan perintah-perintah dan hukum-hukum dari Tuhan, kitab Taurat umat Yahudi juga berisi catatan sejarah bangsa Yahudi. Dengan jumlah ayat sekitar 5.800-an pada kitab Taurat, atau sekitar 93% dari 6.236 ayat pada Al-Quran, agak sulit untuk membayangkan bahwa 5.800 lebih ayat pada kitab Taurat tersebut, seluruhnya dituliskan pada 2 loh batu. Dalam buku Kisah Para Nabi, yang merupakan terjemahan dari buku karya Ibnu Katsir, dikemukakan bahwa bukan hanya ada 2 lauh, sebagaimana dikemukakan oleh orang Yahudi. Menurut versi ahli kitab, lauh yang dibawa Musa ada 2. Namun teks Al-Quran menyebut sejumlah lauh. Teks Al-Quran yang dimaksud oleh Ibnu Katsir tersebut adalah surat Al-A'raf ayat 145, di mana disebutkan lauh-lauh, al-wahi atau al-wa'ah yang memang merupakan bentuk jamak dari lauh. Pertanyaannya adalah, berapa banyak lauh yang diterima Musa? Dalam Al-Quran sendiri, tidak disebutkan jumlah lauh yang diterima oleh Nabi Musa. Karena itu, ada baiknya untuk melihat tafsir-tafsir yang berkaitan dengan hal itu. Menurut tafsir lengkap Kementerian Agama Republik Indonesia, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang jumlah lauh yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ada yang mengatakan 10 dan sebagainya. Tidak ada nas yang tegas menerangkan jumlah lauh yang diturunkan itu. Menurut Anda, kira-kira berapa banyak lauh yang dibutuhkan untuk menuliskan lebih dari 5.800-an ayat pada kitab Taurat? Pada tafsir lengkap Kementerian Agama untuk surat Al-A'raf ayat 145 tersebut, juga dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapat para ahli berbeda-beda tentang yang dimaksud dengan lauh itu, termasuk bagian kitab Taurat atau tidak. Kedua, ada yang berpendapat bahwa lauh diturunkan sebelum kitab Taurat diturunkan. Ketiga, dari berbagai pendapat itu yang kuat ialah pendapat yang mengatakan bahwa lauh itu adalah wahyu yang pertama diturunkan kepada Musa, karena itu ia memuat hukum-hukum, akidah,
dan keterangan-keterangan yang bersifat umum dan global. Setelah itu, kemudian diturunkan wahyu lain untuk menjelaskan, secara berangsur-angsur, sesuai dengan keperluan, keadaan masa, dan tempat. Pendapat yang kuat yang dikemukakan dalam tafsir Kementerian Agama tersebut, pada dasarnya mirip dengan apa yang dikemukakan dalam Alkitab Yahudi maupun Kristen. Lau itu adalah wahyu yang pertama diturunkan kepada Musa, yang bersifat umum dan global. Prinsip-prinsip dasar yang umum dan global tersebut menurut kalangan Yahudi dan Kristen ada pada 10 perintah Tuhan. Setelah itu, menurut tafsir Kementerian Agama tersebut, kemudian diturunkan wahyu lain untuk menjelaskan secara berangsur-angsur, sesuai dengan keperluan, keadaan masa, dan tempat. Dalam pandangan Yahudi dan Kristen, inilah hukum-hukum lain yang melengkapi 10 perintah Allah. Atau kalau menurut kategorisasi Judaisme, selain 10 perintah Allah pada 2 loh batu, ada 603 mitzvot yang melengkapinya. Secara keseluruhan, itulah yang disebut Kitab Taurat. Sebagai catatan, pendapat yang kuat yang dikemukakan dalam tafsir Kementerian Agama tersebut, di mana dikatakan bahwa pada Lau hanya diturunkan perintah yang umum dan global, dan sisanya diturunkan secara berangsur-angsur, agak kurang sinkron dan kurang konsisten dengan catatan kaki nomor 282 pada Al-Quran di situs Kementerian Agama, yang menyatakan bahwa Lau bertuliskan Kitab Taurat. Saya kembali mengajukan pertanyaan, apakah menurut Islam, Kitab Taurat diturunkan langsung dan sekaligus, secara anzala? Banyak kajian-kajian akademis terkait kata anzala dan nazala ini. Salah satunya dikemukakan dalam kitab Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi Al-Quran, karya Muhammad Fuad Abde Al-Baki. Kata dasar nazala disebutkan sebanyak 293 kali dalam Al-Quran, dengan 12 derivasi. Kata nazala disebutkan sebanyak 62 kali, sedangkan kata anzala disebutkan sebanyak 183 kali. Kata anzala untuk penyebutan Taurat disebutkan sebanyak 21 kali dalam Al-Quran. Kata anzala untuk penyebutan Injil disebutkan sebanyak 20 kali dalam Al-Quran. Kata anzala untuk penyebutan Al-Quran disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Justru kata anzala ini paling banyak terkait dengan Al-Quran, dibanding untuk Taurat maupun Injil. Dari 62 kata nazala, khusus pada penyebutan kitab suci baik Taurat, Injil dan Al-Quran disebutkan 50 kali, yang tersebar pada 28 surat dan 47 ayat dalam Al-Quran. Hal-hal tersebut saya kemukakan hanya sebagai contoh saja, hanya untuk menunjukkan bahwa penggunaan kata anzala dan nazala di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang cukup kompleks jika mau dikaji secara akademis. Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang akademis yang baik, tentu Ustadz Adi Hidayat memiliki pertimbangan tersendiri mengapa ia mengasosiasikan anzala khusus untuk Taurat dan Injil, dan mengasosiasikan nazala khusus untuk Al-Quran. Walau saya memiliki pandangan yang berbeda, saya menghargai pilihan dan keputusan Ustadz Adi Hidayat tersebut. Namun, saya ingin mengemukakan dan menegaskan bahwa menurut tafsir lengkap dari Kementerian Agama tersebut, maka pendapat paling kuat adalah bahwa Lau adalah wahyu pertama, yang bersifat umum dan global, baru kemudian diturunkan wahyu lain secara berangsur-angsur untuk menjelaskan. Secara berangsur-angsur atau bertahap ini, artinya bukan secara langsung dan sekaligus. Bukan anzala, melainkan nazala, seperti turunnya Al-Quran yang secara berangsur-angsur, sebagaimana dikemukakan oleh Ustadz Adi Hidayat.
Sebagaimana telah saya kemukakan, maka pendapat yang paling kuat ini mirip dengan apa yang dikemukakan dalam Alkitab umat Yahudi dan umat Kristen. Menurut tradisi Yahudi, seluruh Taurat, baik yang tertulis maupun oral, diwahyukan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Menurut penanggalan naskah oleh para rabi ortodoks, pewahyuan ini terjadi pada tahun 1312 SM, atau menurut perhitungan yang lain, pada tahun 1280 SM. Beberapa sumber rabbinik menyatakan bahwa seluruh Taurat diberikan seketika itu juga, dalam peristiwa tersebut. Pendikteian ini tidak hanya kutipan yang muncul di dalam tulisan, melainkan setiap kata dalam tulisan itu. Sumber rabbinik lain umumnya meyakini bahwa Taurat diwahyukan kepada Musa dalam jangka waktu bertahun-tahun dan selesai pada waktu kematiannya. Jika dilihat, maka ada kemiripan pandangan Ustadz Adi Hidayat dengan pandangan tradisional atau rabi ortodoks Yahudi. Wahyu diturunkan sekaligus. Bedanya, rabi ortodoks tidak menyatakan bahwa seluruh kitab Taurat tertulis pada loh batu, melainkan ada Torah dalam bentuk lisan, bukan tertulis. Pada masa pencerahan di Eropa, intelektualisme dan kekritisan semakin meningkat. Kitab suci yang sebelumnya relatif terbatas dan tabu untuk dikritik, mulai mendapatkan telaah-telaah kritis. Salah satunya dari Baruch Spinoza, filsuf Belanda keturunan Yahudi Portugis. Dalam buku karyanya yang berjudul Tractatus Theologico Politicus, Risalah Teologi Politik, 1670, Spinoza antara lain menyimpulkan bahwa Musa tidak mungkin menulis seluruh kitab Taurat. Pendapat Spinoza ini memancing dukungan dari banyak pemikir lain. Thomas Hobbes adalah satu yang memiliki pendapat yang sama. Salah satu dasar keraguan yang sering dikemukakan terkait penulis kitab Taurat adalah 12 ayat pada kitab Ulangan pasal 34. Bagaimana mungkin Musa menulis tentang kematiannya sendiri? Terkait dengan pasal 34 pada kitab Ulangan tersebut, sebenarnya Abraham ben Meir ibn Ezra, salah seorang rabi Yahudi senior, pada abad 11 telah mengemukakan bahwa 12 ayat terakhir dari kitab Taurat tidak ditulis oleh Musa sendiri, melainkan oleh Yosua, yakni setelah kematian Musa. Pendapat-pendapat Rabi Ibn Ezra, Baruch Spinoza dan Thomas Hobbes tersebut memicu polemik dan kajian akademis terhadap kitab Taurat, yang kemudian akhirnya diikuti munculnya kajian-kajian akademis tentang penulisan berbagai kitab suci lain. Kajian-kajian akademis itu malah semakin memperkuat pandangan bahwa kitab Taurat tidak turun dari langit secara langsung dan sekaligus, melainkan karya manusia yang dipercaya mendapat inspirasi ilahi. Sebagai akhir kata, izinkan saya untuk mengatakan, berbeda pandangan maupun berbeda pendapat adalah sesuatu yang wajar. Itu dapat memperluas wawasan, bahkan tidak jarang mendorong munculnya inovasi. Yang paling penting adalah kita bisa saling menghargai dan saling menghormati di dalam keberbedaan tersebut. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.